Kalau ini aja nggak beres, gimana kita mau benar-benar mengetahui kualitas pemimpin? Kalau hanya syaratnya tidak ada tanggal, tidak bisa ditelusuri jejak rekamnya, ya semua nanti akan seperti ini di Indonesia. Kalau pemimpin seperti itu akan lolos ke depannya, kita berbicara ke depannya, saya nggak begitu tertarik ke belakang. Ke depannya, kalau seorang pemimpin begini lolos, dia akan memilih menteri, pasti menterinya juga akan dipilih seperti dia. Dia memilih kepala daerah, pasti yang mirip-mirip seperti dia. Yes, kalau urusan RRT, Roy Rismond tiba, itu butuh validasi ditunjukkannya ijazah asli. Tapi kami enggak. Kami ini bergerak di ranah administrasi. Kalaupun ditunjukkan ijazah itu, ya kita mau bilang apa? Kita juga dengan mata telanjang tidak bisa memeriksa. Kami akan suruh beliau bawa itu ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Daerah Solo, Lembaga Kearsipan Daerah Jakarta, supaya diautentikasi secara layak dan patut sesuai dengan peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Apa bunyi peraturan itu? Arsip tahun 2005, arsip tahun 2010, 2012, 2014, 2019 itu fotokopi legalisirnya harus diperiksa informasinya oleh ANRI. Benar nggak informasinya? Setelah itu dia akan memeriksa aslinya juga. Sumber aslinya mana? Otentik nggak aslinya? Jangan sampai fotokopinya dibilang asli, ternyata sumbernya dibilang tidak asli. Makanya kita di sini pergerakan kita adalah mengarah ke pembuktian, bukan pembuktian secara patut dan layak sesuai dengan perka ANRI ya, bukan dengan visual. Jadi yes, kami tidak berhenti sampai hanya dikasih tunjuk saja ijazah itu. Serahkan dong ke ANRI. Toh kita juga publik di sini matanya awam. Kita nggak punya laboratorium. Bahkan pun saya juga tantang ini. Kalau nanti pengadilan ditunjukkan, kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita tidak ngerti. Kita mau nyangga juga nggak bisa. Tapi kalau dia ANRI, begitu ANRI periksa, katakanlah dia pakai laboratorium forensik, dia putuskan ini asli, kita bisa gugat. Kita pasti gugat karena itu putusan tun. Ini yang dihindari mereka. Jangan sampai ini jadi putusan tun. Kalau gitu putusan tun, kita pasti sepakat. Jangan-jangan gotong royong ke seluruh Indonesia. Kirim ini ke laboratorium luar negeri. Periksa yang benar. Seperti itu. Untuk jawaban itu ya. Mungkin lagi ada? Atau ada pertanyaan lain? Bang, ini kalau boleh tahu tadi perbaikan permohonannya itu apa sih Bang? Tuh, beliau nih lebih pihak Bang. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Jadi perbaikan permohonan itu menyangkut penegasan, penajaman dengan menggunakan redaksional yang lebih pas untuk memastikan satu, ini adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh para pihak T1 sampai T7, T9. Dan yang ketiga, kita mempunyai bukti yang otentik. Dan hal itu sudah diterima oleh majelis hakim dan juga para pihak. Dan yang namanya perbaikan permohonan itu adalah hak, bukan permohonan. Jadi hak kami untuk menggunakan hak itu, perbaikan, perumusan, perbaikan atau perubahan perbaikan gugatan untuk kepentingan kelancaran beracara di pengadilan. Jadi itu, dan semua itu sudah cukup kami sampaikan dan kekuatannya sudah diterima sebagai dokumen yang sah dan akan tidak ada keberatan dari pihak tergugat 1 sampai 9 dan kita akan menerima jawaban mereka 2 minggu kemudian setelah sidang hari ini. Gitu. 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi karena KPU minta jadwal 2 minggu untuk mempelajari. Jawaban dari gugatan perbaikan kita. Dan ikor. Dan dilakukan secara ekor. Ya. Gitu. Saya mau tanya dulu Pak, kan tadi UGM mengatakan bahwa dia tidak ada haknya, tidak berhak untuk menunjukkan itu. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak penggugat ini untuk UGM tindakan langkah hukum apa bila UGM tetap tidak memberikan datanya? Ya, gugatan ini kan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh T7, T8, Jungto T9 dalam hal penerbitan. UGM sebagai institusi
telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Permendikbud 59 tahun 2008 tentang tata cara pembuatan dan penyelenggaraan legalisir ijazah. Dan itu sudah terbukti. Yang bukti itu juga sudah kami ajukan dan diuji di Komisi Informasi Publik. Dan itu sudah keluar putusannya bahwa hal itu adalah fakta yang sebenarnya juga. Dan itu juga ada dalam pertimbangannya. Dan bukti kami juga bukan kami ambil dari Pasar Pramuka. Bukti kami ambil dan kami peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi bukan yang kami buat sendiri. Buktinya adalah bukti yang berasal dari penerbit atau pengguna dari bukti itu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Ya, itu pun atas usaha, ya, bukan kebaikan hati KPU, usaha Saudara Bonatua dan Pak Mur untuk menggunakan haknya atas keterbukaan informasi publik. Ini saatnya dengan keterbukaan informasi publik kita membenahi Republik ini melalui arsip-arsipnya agar menjadi kebaikan administrasi negara, agar ini menjadi kebaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan kita, termasuk penyelenggaraan proses elektoral yang namanya pemilihan umum maupun pemilihan presiden. Saya kira itu. Closing statement mungkin. Jadi meluruskan yang beredar di publik ya, kami tidak mengurusi ijazah, kami mengurusi sesuatu yang lebih besar, yaitu bagaimana demokrasi di Indonesia. Kita tahu demokrasi ini salah satunya adalah memilih pemimpin. Dan bayangkan sebuah negara besar adalah sebuah korporasi besar, punya HRD, kita punya KPU. KPU harus melakukan proses seleksi calon pemimpin, calon pengurus perusahaan kita. Di sini kami mengurus ijazah, kenapa? Karena kaitannya dengan PKPU, dengan Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan fotokopi ijazah terlegalisir. Artinya, ya kalau ini aja nggak beres, gimana kita mau benar-benar mengetahui kualitas pemimpin? Kalau hanya syaratnya tidak ada tanggal, tidak bisa ditelusuri jejak rekamnya, ya semua nanti akan seperti ini di Indonesia. Kalau pemimpin seperti itu akan lolos ke depannya, kita berbicara ke depannya, saya nggak begitu tertarik ke belakang. Ke depannya, kalau seorang pemimpin begini lolos, dia akan memilih menteri, pasti menterinya juga akan dipilih seperti dia. Dia memilih kepala daerah, pasti yang mirip-mirip seperti dia. Semua bawa-bawaannya akan seperti dia. Lantas untuk apa orang sekolah? Untuk apa bayar mahal-mahal kuliah? Wasting time macam segala. Saya rasa itu saja, jadi semoga publik tercerahkan. Ijazah ini hanya masalah sepele. Kita berbicara rumah demokrasi yang lebih besar, calon pemimpin kita, dan terpenting adalah kalau negara demokrasi kita tidak ada lagi, negara ini mau diapakan? Kita kan republik. Gitu ya. Makasih. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.